Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narto Trewijoyo dengan NIM D1A121084, jurusan Agribisnis kelas C. Sini saya akan membawakan materi yang berjudul Konsep dan Urgensi Integrasi Nasional. Lanjut. Konsep dan urgensi integrasi nasional. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya berada dalam suatu wilayah dan konsep dan urgensi integrasi nasional. Integrasi nasional, upaya menyatukan seluruh unsur atau bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Pembentukan atau identitas nasional dan penyatuan sebagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Lanjut slide berikutnya, yaitu lanjutan. Di sini menjelaskan integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu pembentukan identitas nasional. Artinya di Indonesia ini mempunyai banyak budaya dan sosial. Lanjut lagi, integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Sini ada peta pulau Indonesia. Kita lanjut, integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minim yang diperlukan dalam memelihara tertib nasional. Pada gambar ini terdapat sekelompok masyarakat yang sedang melakukan kegiatan, yaitu yasinan atau kegiatan rutin yang dilakukan oleh bapak-bapak. Lanjut, integrasi elit massa menunjuk pada masalah perhubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Di sini kita bisa melihat adanya atasan dan bawahan, di mana maksudnya yaitu seperti guru dan kepala sekolah sedang melakukan interaksi. Lanjut, yaitu integrasi perilaku. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Maksudnya ialah integrasi perilaku yang mana perilaku ini ada di setiap manusia dan diciptakan langsung oleh manusia itu sendiri demi mencapai tujuan yang sama. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Integrasi politik sendiri ialah integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Sedangkan integrasi ekonomi terjadinya saling ketergantungan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Adanya saling ketergantungan menjadikan
wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Sedangkan integrasi sosial budaya, prosesnya menyesuaikan unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Menurut Myron Weiner dalam Surbakti 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang keabsahan atau legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan negara-negara. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja sama. Integrasi versus disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antara elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur yang ada. Disintegrasi bangsa adalah memudarkan kesatuan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suryo, dalam bukunya 2002, sejarah menjelaskan bangsa Indonesia sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yaitu model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Adapun faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara, yaitu adanya ancaman dari luar, gaya politik kepemimpinan, kekuatan lembaga-lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Yang terakhir yaitu berserakan, terpecah belah. Proklamasi kemerdekaan yang itu tanggal 17 Agustus 1945, bersatu padu integrasi nasional. Proklamasi kemerdekaan RI merupakan proses integrasi bangsa. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Demikian penjelasan yang saya bisa jelaskan di materi RPS ketiga ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.